sekarang itu kan seperti Bung Teddy sampaikan itu ada 60% pemilih pemula ya, pemilih pemula atau pemilih pemuda yang nanti akan berpartisipasi di pemilu. Itu kan masih sedikit kanal yang disiapkan untuk kelompok-kelompok milenial dan Gen Z ini. Nah, bagaimana caranya Bawaslu merespon agar mereka bisa terlibat aktif? Pemirsa Gemapos dimanapun berada, hari ini kita telah memasuki tahun-tahun pemilu, di mana pada tanggal 14 Juni yang lalu, KPU telah melaunching dimulainya tahapan pemilu tahun 2024. Nah, hal ini penting bagi kita semua untuk tahu, karena nantinya di tahun 2024, kitalah yang akan menentukan masa depan bangsa 5 tahun mendatang. Oleh karena itu, saya sudah kedatangan narasumber. Beliau ini adalah TA, seorang TA dari Bawaslu RI. Langsung saja saya sapa. Halo Pak Iji. Halo Bung. Loh kok Bapak? Enaknya gimana nih? Enaknya abang aja deh. Oke, siap. Saya ulang nih. Halo Bang Iji, apa kabar? Sehat Bung. Semoga selalu sehat, karena kan memang belakangan ini cuaca lagi nggak baik Bang. Iya, saya kemarin sakit, tapi begitu Bung Teddy ngontak buat suruh podcast, langsung sembuh. Waduh. Terima kasih atas undangannya dari Gemapos. Wah, terima kasih juga Bang sudah mau hadir di Gemapos dan nanti mau berbagilah sama pemirsa Gemapos. Ini gimana, kita kan tadi udah tahu bahwa hari ini sudah masuk tahun pemilu Bang. Dan tentu masyarakat juga harus tahu, karena kan negara kita kan negara demokrasi yang dimana rakyat ini penting untuk tahu gimana tahapan-tahapannya sampai kapan. Tahapan pemilu sudah dimulai sejak tanggal 14. Nah, Bawaslu ini sudah sampai mana ini kerjanya Bang? Ya, Bawaslu sejak tanggal 13 itu sudah melakukan apel siaga pengawasan pemilu. Jadi sebelum KPU launching, Bawaslu sudah siap dulu seluruh Indonesia. Kemudian tanggal 14 Bawaslu juga melakukan rapat koordinasi. Kemudian langsung melakukan pengawasan terhadap tahapan yang pertama, yaitu tahapan pendaftaran verifikasi partai politik, verifikasi dan penetapan partai politik. Apa saja yang Bawaslu lakukan sesuai dengan Undang-Undang 7 tentang pemilu itu, bahwa tugas Bawaslu kan mengawasi apa yang strateginya itu melakukan pencegahan dan penindakan. Nah, pada sisi pencegahan misalnya Bawaslu membuat atau membuka posko aduan masyarakat jika ada masyarakat yang namanya dicatut atau tercantum dalam sistem politik tapi dia bukan anggota partai politik. Itu adalah dalam rangka untuk melindungi hak konstitusional warga negara yang dia dicantum oleh salah satu oknum partai politik begitu. Pada sisi pengawasan juga Bawaslu melakukan pengawasan terhadap tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik yang saat ini sedang proses verifikasi administrasi untuk menentukan apakah partai politik tersebut memenuhi syarat atau tidak. Nah, pengawasannya juga ada pengawasan melekat. Waktu pendaftaran di KPU, ada juga pengawasan melalui sistem politik. Nah, kemudian yang diawasinya ada kepengurusannya, ada juga sekarang verifikasi terkait keanggotaan partai politik. Apakah misalnya anggota partai politik tersebut itu memenuhi syarat, misalnya dalam satuan kabupaten kota itu 1.000 anggota atau 1/1000 atau tidak. Yang kedua, apakah anggota partai politik tersebut ada misalnya yang belum memenuhi syarat, misalnya karena karena ada pekerjaan yang dia dilarang oleh undang-undang untuk menjadi anggota partai politik, atau juga ada juga keanggotaan ganda, baik ganda di internal partai politik ataupun di eksternal partai politik. Prinsipnya dalam pengawasan ini adalah Bawaslu memastikan agar tahapan yang berjalan ini sesuai dengan mekanisme undang-undang. Baru kemudian kalau ditemukan misalnya ada kelalaian dilakukan oleh KPU, maka KPU melakukan saran perbaikan, menyampaikan saran perbaikan. Kalau misalnya ada dugaan pelanggaran atas misalnya ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan regulasi yang ada di PKPU, maka Bawaslu melakukan penindakan gitu, temuan yang ditindaklanjuti oleh mekanisme yang berlaku gitu. Oke, udah cukup banyak ya yang sudah dilakukan oleh Bawaslu sejauh ini. Nah, tadi kan Abang bilang soal pengaduan terkait dengan apakah namanya dicatut dalam sistem politik itu. Nah, sejauh ini berapa sih yang udah mengadu Bang bahwa namanya
tanpa sepengetahuan dia tercatat sebagai anggota partai politik? Nah, per kemarin itu ada 1054. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Jadi kita buka posko aduan masyarakat itu baik di Bawaslu RI, di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. Bagi namanya yang tercantum di sipol, tapi dia bukan anggota partai politik, bisa mengadukan ke posko pengaduan masyarakat. Nanti akan kami cek, diklarifikasi KTP-nya, kesesuaian identitasnya, kemudian partai politik mana yang mencantumkan, dan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan memang benar-benar bukan anggota partai politik. Setelah itu dari Bawaslu Kabupaten Kota melalui Bawaslu Provinsi akan disampaikan ke Bawaslu RI, dan kami akan tindak lanjuti ke KPU RI untuk melakukan saran perbaikan agar dihapus di sipol. Dan yang kedua, kami pun juga menyurati partai politik agar menghapus di keanggotaan partai politik yang bersangkutan. Nah, siapa saja unsur yang melapor? Pertama ada ada Bawaslu, jajaran Bawaslu, baik itu komisioner maupun jajaran struktural dan staf. Yang kedua ada aduan masyarakat. Yang ketiga juga kami karena sudah melakukan himbauan kepada kementerian lembaga, ada juga kementerian lembaga yang menyampaikan menyampaikan aduannya ke kami. Ini merupakan bagian dari komitmen Bawaslu untuk menjaga kaitan hak pilih itu, data pemilih itu, karena bisa saja misalnya kalau di ASN dia bukan anggota partai politik tapi dia tercantum, kan otomatis akan ditempuh oleh mekanisme etik di lembaga tersebut. Nah, kemudian yang kedua, bagi masyarakat yang mau mendaftar jadi penyelenggara kan tidak boleh jadi anggota partai politik, kan merugikan, nanti akan dicoret. Sebelum kemudian tahapan pendaftaran di pengawas ad hoc, kemudian di komisioner Bawaslu atau misalnya yang lain, KPU dan lain, maka kita melakukan pencegahan agar hal-hal tersebut tidak terjadi. Tugas-tugas Bawaslu yang kemudian melakukan pencegahan agar tidak terjadi dugaan pelanggaran. Aduannya itu lebih banyak dari jajaran Bawaslu atau memang dari masyarakatnya inisiatif untuk mengadu, Bang? Nah, sejauh ini yang lebih banyak itu masyarakat. Kan kalau Bawaslu kan dia terbatas, sekali lapor selesai, dan sudah kami tindak lanjuti ke KPU pada tanggal 23 Agustus. Kemarin sudah dilaporkan termasuk ke partai politik, dan sudah ada juga tindak lanjut dari partai politik. Namun memang masih sedikit partai politik yang sudah memberikan surat jawaban. Dari 30 partai politik yang kami surati, baru 3. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita bagaimana caranya bersama-sama antara Bawaslu dan masyarakat untuk semakin mendorong agar terjadinya keterbukaan informasi publik begitu. Artinya masyarakat antusias juga ya untuk mengetahui dirinya. Sangat antusias. Dilibat. Ya. Maksudnya dicatat nggak namanya nih di KPU. Ya. Dan partisipasi masyarakat ini kan penting. Penting. Hari ini di penyelenggaraan pemilu, apalagi pemilu 2024. Nah, apa aja nih strategi dari Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dari segala hal, khususnya sih pengawasan, Bang? Nah, secara kelembagaan, Badan Pengawas Pemilu yang sekarang ini, periode sekarang, itu ada perubahan progresif. Selain misalnya tugas pengawasan menjadi tugas lembaga, yang awalnya adalah salah satu divisi. Yang kedua ada divisi diklat. Jadi di diklat ini nanti semua jajaran pengawas itu dilakukan pendidikan dan pelatihan agar terjadi standarisasi pengetahuan dan skill. Karena kan kompleks, mereka harus di-upgrade juga. Kemudian yang kedua, pada sisi pencegahan juga ada namanya divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan humas. Nah, kenapa pencegahan ini penting? Karena memang daripada pelanggar itu terjadi, lebih baik kita mitigasi kembali kan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat. Kenapa penting? Karena pemilu itu bukan hanya hajatnya peserta pemilu, bukan hanya hajatnya KPU, bukan hanya hajatnya Bawaslu, tapi hajat kita bersama. Nah, kemudian yang kedua, Bawaslu itu lahir atas dasar keresahan masyarakat. Maka sudah sejatinya Bawaslu itu bersatu dengan masyarakat. Nah, dengan adanya divisi partisipasi masyarakat ini, kami berharap Bawaslu bisa semakin dekat dengan masyarakat, dan masyarakat juga tidak canggung untuk bekerja sama dengan Bawaslu. Nah, itu poin penting dari Parmas ini. Oke, masyarakat kan sebenarnya pengen banget nih untuk
apa namanya ya, untuk berpartisipasi sukseskan pemilu tahun 2024. Tapi kan kadang-kadang masyarakatnya bingung. Saya mulai dari mana ya? Atau apa sih yang bisa saya lakukan supaya adalah kontribusi saya sebagai masyarakat? Itu misalnya mau dari Bawaslu-nya bisa mengakomodir atau gimana? Nah, kan ada 3 kanal. Kanal pencegahan, kanal partisipasi masyarakat, juga kanal humas. Yang paling mudah untuk dicek oleh masyarakat itu adalah humas. Humas itu salah satunya adalah publikasi, pemberitaan, dan juga hubungan masyarakat secara langsung. Nah, sekarang itu Bawaslu itu mendorong bahwa media-media atau informasi yang Bawaslu sampaikan itu tidak hanya publikatif, tapi juga edukatif dan informatif. Sehingga kemudian yang kami sampaikan ke masyarakat itu benar-benar yang memang bisa mengedukasi dan memang benar-benar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perubahan progresif ini juga kami lakukan. Kemudian yang kedua, semua kegiatan-kegiatan dan semua tugas-tugas Bawaslu itu juga harus diketahui oleh publik. Karena berintegritas saja tidak cukup ternyata. Profesional saja juga tidak cukup. Tapi juga harus terlihat berintegritas, harus terlihat profesional. Itulah kerja humas itu. Karena kalau misalnya Bawaslu bekerja sudah profesional, sudah berintegritas, tapi masyarakat tidak tahu, dalam perspektif humas sama dengan kita dipandang tidak berintegritas. Nah itu kita sedang melakukan upaya-upaya itu melalui media-media yang alternatif gitu, Reels, TikTok, kemudian betul. Ada banyak hal yang kemudian kita lakukan penyesuaian. Ya kalau teman-teman misalnya lihat sosial media dari Bawaslu misalnya di Instagram, postingannya nggak cuma soal dokumentasi dokumentasi kegiatan bahwa Bawaslu RI sedang menerima audiensi atau apa, tapi juga kemarin saya lihat sudah mulai kekinian Bang. Ya. Jadi ada pemuda senja kayak gitu, konsepnya pemuda senja gitu. Jadi ini sudah mulai dekat dengan anak muda ini. Betul. Apalagi kan tahun 2024 katanya 60% dari daftar pemilih tetap itu ya anak muda. Iya. Nah, apa kemudian misalnya pada perspektif humas, apa yang bisa dilakukan masyarakat? Masyarakat bisa saja misalnya mengirim testimoni. Apa yang misalnya masyarakat tahu, misalkan teman-teman yang masih sekolah atau yang masih kuliah, kalau misalnya punya pandangan terhadap pemilu, disampaikan saja ke Bawaslu. Apakah misalnya melalui DM Instagram, nih kita punya video yang bagus, pasti Bawaslu akan respect, pasti akan akomodir. Karena kita juga butuh testimoni dari pihak luar. Kita juga butuh suplai masukan dan lain hal ya, yang itu kemudian Bawaslu tidak pikiran, ternyata masyarakat bisa memberikan respon yang bagus begitu. Artinya Bawaslu terbuka ya soal konten-konten pengawasan yang mungkin out of the box atau enggak kreatif lah dari masyarakat. Ya, pasti terbuka. Kita juga membuat edaran kejajaran bahwa tidak boleh lambat. Apa yang terjadi hari ini, laporkan hari ini. Apa yang kemudian, bahkan kita ada beberapa kegiatan di humas itu. Ada yang misalnya live Instagram, kemudian di Twitter, live Twitter, dan kemudian juga Q&A atau apa. Nah, kalau teman-teman misalnya sahabat-sahabat Bawaslu punya masukan dan saran ke Bawaslu, langsung disampaikan. Baik di kolom komentar ataupun ke kolom DM Instagram. Dan itu 24 jam. Oke, setelah melakukan perubahan yang Abang bilang progresif itu, apakah ada perubahan yang signifikan terkait dengan sosial medianya? Apakah interaksi dengan followers dan masyarakat yang di sosial media itu semakin meningkat atau? Ya, kami kan melihat engagement-nya. Ya. Engagement meningkat, follower juga meningkat, komentar juga meningkat. Silakan sampaikan ke kami kalau misalnya ada komentar yang tidak dibalas. Semua komentar pasti dibalas. Oke. Apalagi kemarin yang ramai itu misalnya. Sekarang kan akan ada rekrutmen Panwascam. Itu masyarakat senang banget kalau diberikan informasi tentang syarat-syarat jadi Panwascam, kemudian tugas Bawaslu-nya apa, bagaimana cara melapor, bagaimana cara menindak, bagaimana untuk menyampaikan aduan-aduan masyarakat. Nah, kami mencoba untuk memberikan konten-konten yang itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Itu pada sisi humasnya. Pada sisi partisipasi masyarakatnya juga, kemudian sosialisasi yang kami lakukan itu mencoba keluar dari term-term yang mungkin bagi masyarakat itu sangat formal, di hotel, di mana. Yeah.
sekarang kami sedang melakukan sosialisasi dengan stakeholder di 34 provinsi. Tempatnya langsung di base camp-nya. Misalnya dengan disabilitas, tempatnya di disabilitas. Narsum yang kemudian dia pakar disabilitas, dengan kelompok-kelompok perempuan juga, dengan kelompok pemilih muda. Semua kegiatan-kegiatan pengawasan partisipatif itu kami dekatkan dengan masyarakat. Kemudian yang kedua, sekarang itu Bawaslu sedang mendorong pendidikan pengawas partisipatif yang segmented. Jadi kalau dulu kan sangat terbuka siapapun. Nah sekarang misalnya disesuaikan dengan isu yang dibutuhkan. Misalnya kemarin itu keterpilihan perempuan itu di Bawaslu Provinsi masih kurang di atas 30%. Bagaimana caranya? Kita melakukan edukasi dan civic education ke kelompok perempuan. Bagaimana caranya agar kemudian di masyarakat itu semakin mendorong penguatan perempuan untuk berdaya. Ya dia sebagai misalnya peserta pemilu, ya dia sebagai penyelenggara pemilu, ya dia juga sebagai pengawas partisipatif. Kami dekatkan itu ke pendidikan-pendidikan itu tidak hanya di hotel, tidak lagi di hotel-hotel. Oke, sudah mulai banyak nih perubahan-perubahan mulai dari sisi humas, sudah mulai bonding lah sama masyarakat, terutama pengguna sosial media, kemudian dari sisi partisipasi masyarakat mau jemput bola, jemput bola Bawaslu ke masyarakat, contohnya tadi ke base camp, dan juga ada penguatan-penguatan yang segmentasi gitu, yang segmented banget. Nah, Bang, sebelum kita, ini kan ada pemantau pemilu nih, sebelum kita masuk ke pemantau pemilu nih, Bang. Partisipasi masyarakat ini kan penting. Selain pemantau pemilu nih, ada nggak kanal lain, Bang? Maksudnya selain sosial media, selain juga Bawaslu turun ke lapangan, dan juga selain pemantau, ada nggak nih, Bang, kanal lain? Sebelum kita bahas pemantau lebih dalam. Nah, sekarang itu kan seperti Bung Teddy sampaikan itu ada 60% pemilih pemula, pemilih pemula atau pemilih pemuda yang nanti akan berpartisipasi di pemilu. Mereka punya kekuatan besar, mereka punya komunitas besar, mereka punya kreativitas yang besar. Nah, sejauh ini kemudian di lembaga-lembaga pemerintahan misalnya, atau dalam hal ini juga lembaga penyelenggara pemilu, itu kan masih sedikit kanal yang disiapkan untuk kelompok-kelompok milenial dan Gen Z ini. Nah, bagaimana caranya Bawaslu merespon agar mereka bisa terlibat aktif? Sekarang itu kan ada isu bersama yang harus kita sikapi. Ya selain soal korupsi korupsi itu kan awalnya kan dari money politik. Orang melakukan transaksi politik untuk memilih satu kandidat, begitu selesai kan masyarakat tuh dianggap jual putus. Lah kan gua udah beli suara lu sekian misalnya, udah selesai, kita nggak bisa nuntut apa-apa. Nah, kemudian yang kedua ada juga yang ini problem sebenarnya sejak 2014, 2018, waktu pilkada, 2019, bahkan ini berpotensi di 2024, yaitu soal disintegrasi, soal hoax, soal politisasi SARA. Nah, Bawaslu berharap kita semua elemen ini, kelompok masyarakat sipil ini, dan khususnya bagi pemilih pemula ini dan kelompok Gen Z ini, bagaimana caranya kita bersama-sama untuk memerangi hoax dan politisasi SARA. SARA harus kita tolak sebagai bagian dari manipulasi politik. Nah, bahwa politik itu harus benar-benar real, rasional, tidak boleh menggunakan embel-embel, term-term identitas tertentu. Nah, caranya bagaimana? Sesuai dengan tupoksi Bawaslu, ada dua hal yang Bawaslu lakukan. Satu, tugas-tugas pencegahan, kita pencegahan kolaboratif. Yang kedua, pada sisi penindakan. Pada sisi pencegahan misalnya bagaimana Bawaslu dan kelompok masyarakat bisa memberikan edukasi-edukasi. Kemudian juga kolaborasi pelatihan-pelatihan. Pada sisi misalnya penindakan bagaimana masyarakat bisa mudah melapor ke Bawaslu. Bawaslu bisa mudah kemudian melakukan penindakan, rekomendasi ke Kominfo. Kominfo juga bisa memberikan rekomendasi ke platform untuk melakukan take down. Nah, namanya itu kami masih rahasiakan. Tapi poinnya itu Bawaslu mendorong kita semua berkolaborasi dalam hal komunitas digital pengawas partisipatif. Nah, karena digital maka ruang yang akan kita lakukan bersama itu semacam rumah besar yang itu di ruang digital. Semua orang boleh masuk, ada influencer,
ada kader-kader SKPP, ada kelompok masyarakat, ada pegiat pemilu, ada organisasi cek fakta, kemudian juga ada otoritas, misalnya dari Kominfo ada platform. Kita coba dalam komunitas itu, misalnya nih ada informasi yang dia apakah ini diduga melakukan hoax, kan disampaikan. Nanti misalnya dari komunitas cek fakta itu aku ngecek apakah itu fakta atau hoax. Kalau itu hoax, disampaikan kembali dan disebarkan. Sangat mudah. Ini rumah ini adalah menjembatani kesulitan-kesulitan masyarakat ketika berseliweran isu-isu hoax, seperti itu. Oke, berarti sangat berat sih, sangat berat tugas Bawaslu ke depan nih, karena memang isu politisasi sara, money politik itu kayak udah jadi langganan di setiap momentum politik kayak pemilu hari ini. Dan saya menangkap banyak sekali nih Bang, semacam inovasi yang dibuat sama Bawaslu. Nah, kita masuk ke pemantau pemilu. Sebenarnya apa nih bedanya pengawas sama pemantau, Bang? Ini banyak nih yang bias ini, Bang. Nah, kalau pengawas itu kan dia dia adalah lembaga pengawas pemilu, itu pengawas. Tapi kalau pemantau itu orang yang dia melakukan pengawasan tapi bukan Bawaslu. Itu memantau. Mengawasi itu tugasnya Bawaslu, memantau itu masyarakat yang itu misalnya organisasi masyarakat. Kemudian dia ingin memantau, baru disebut pemantau, begitu. Sifatnya itu wajib atau sukarelawan aja? Sukarela. Oh, sukarela. Karena kan dulu sebelum ada Bawaslu, pemantau sudah ada lebih dulu. Pemantau itu lahir ketika keresahan, gemes nih, ini ada isu ini, misalnya isu hoax, politisasi sara. Tapi kita bingung bagaimana caranya, karena orang bertanya ini tim sukses bukan. Nah, kalau sudah sudah jadi pemantau, dia sudah punya sertifikatnya, dia punya ID card-nya. Ketika melakukan pemantau tidak akan ditanya lagi. Oke, berarti pemantau itu beda sama, udah clear lah ya, bahwa pemantau ini beda sama pengawas. Kemudian bagaimana posisi pemantau dan pengawas hari ini? Dan kalau bisa cerita udah berapa banyak nih Bang jumlah pemantau yang terakreditasi di Bawaslu? Ya. Bagaimana hubungan Bawaslu dengan pemantau? Hubungannya itu koordinatif. Jadi Bawaslu itu dan pemantau itu setara. Bawaslu kemudian ketika melakukan hal-hal yang tidak bisa dijangkau, maka pemantau hadir. Nah, kemudian yang kedua, ketika pemantau melakukan pemantauan, pemantau bisa berkoordinasi dengan Bawaslu dalam hal misalnya keamanan, dalam hal informasi-informasi, dalam hal akses. Nah, itu kita bisa bekerja sama. Nah, sejauh ini sudah ada 20 lembaga pemantau yang terakreditasi di Bawaslu RI. Tentu di Bawaslu Provinsi ada juga pemantau-pemantau lokal dan Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, seperti itu. Kemudian, sekarang itu beda, Bung. Kalau dulu itu tugas Bawaslu itu hanya mengakreditasi, hanya memberikan izin. Sekarang itu Bawaslu tugasnya melakukan konsolidasi. Kita duduk bareng, menyamakan pandangan, apa nih pemantau misalnya mau fokus di isu mana, di tahapan mana, metodenya seperti apa. Ini Bawaslu ada di RI, Provinsi, Kabupaten, Kota, apa yang bisa kita lakukan kerjasama. Tentu kerjasamanya tidak dalam bentuk misalnya budgeting, tapi bisa bentuk program, bisa dalam bentuk yang lain yang non-budgeter begitu. Dan setelah Bukan setelah maksudnya, karena kan pemantau ini Abang bilang sudah ada bahkan sebelum Bawaslu hadir kan di Indonesia. Nah, kan sifatnya kerjasama koordinatif. Efektif nggak sih kerjasama ini dilakukan dan seberapa banyak pemantau pemilu ini membantu proses pengawasan dari Bawaslu dan apakah pemantau ini harus selalu ada di setiap momentum-momentum pemilu. Ya, karena kan sifatnya itu sukarela ya. Karena sifatnya sukarela, jadi Bawaslu tidak bisa terlibat terlalu dalam tugas-tugas pemantauan. Kami hanya memberikan guide. Ini loh, kemudian isu-isu krusialnya, ini tahapan-tahapannya, silakan pemantau mau melakukan pemantauan di tahapan yang mana, metodenya seperti apa, kemudian wilayah pemantauannya berapa lama, itu pemantau yang kemudian sepenuhnya untuk tune in. Nah, kalau yang kedua ditanya efektif atau tidak efektif,
memang sejauh ini catatan pemilu 2019 itu hanya ada beberapa pemantau yang melaporkan hasil-hasil pemantauan. Ya karena sih sifatnya koordinatif, kita tidak memaksa. Memang sukarela. Memang ada kewajibannya pemantau itu harus melaporkan hasil pemantauan. Tapi ketika tidak melaporkan tidak ada sanksi. Okay. Nah kalau kita masuk ke dalam pendekatan formalis kan tidak ketemu. Makanya Bawaslu sekarang itu sering-sering ngajak ngopi bareng dengan pemantau, diskusi, sehingga kita ketemunya itu di ruang-ruang yang sangat substansial gitu. Seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan adanya MOU, dengan adanya konsolidasi pemantau ini, refleksi atau catatan pemilu 2019 itu tidak terjadi lagi. Kita bisa bersama-sama di sejak tahapan yang berjalan sekarang. Oke Bang, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi demokrasi Indonesia supaya menjamin ini berlangsung secara luber jurdil ini. Mungkin dan tadi juga kaitannya dengan 60% kurang lebih pemilih itu dari generasi milenial dan Gen Z ini. Nih apa nih pesan buat anak-anak muda? Mereka harus ngapain? Karena kan hari ini kan banyak yang apatis sama politik, nggak peduli sama politik. Dia lebih suka sama apa yang mereka dalami, yang passionate sama mereka. Nah apa nih pesan-pesan buat generasi Y dan Z nih Bang? Nah, pemilu ini adalah dekat, itu yang pertama. Karena apa yang sahabat-sahabat pilih sekarang itu juga akan berkolerasi dengan kebijakan-kebijakan yang akan terjadi ke depan. Misalnya, kalau misalnya sekarang itu apatis, maka sahabat-sahabat tidak bisa komplain dong kalau jalan rusak. Tidak bisa komplain kalau SPP naik. Tidak bisa komplain kalau pendidikan tinggi. Kalau misalnya subsidi berkurang, karena nggak memilih. Oke. Jadi kan ada hak, ada kewajiban. Yang kedua, kalau kita misalnya sudah memilih berpartisipasi, maka kita punya hak untuk menuntut, menagih janji. Saya dukung misalnya si A, si B, dia janjinya ini, mana hasilnya? Nah begitu. Kemudian yang kedua, gagalnya pemilu itu akan berkolerasi pada gagalnya pembangunan. Gagalnya pembangunan itu akan berkolerasi pada gagalnya kesejahteraan sosial. Jadi kalau mau merubah tatanan kebangsaan, kalau mau merubah misalnya pembangunan, harus dimulai dari bagaimana merubah pemilu ini menjadi lebih berkualitas. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bang Iji tadi udah sharing-sharingnya bahwa pemilu ini sudah dekat. Pemilu sudah dekat, jangan anggap jauh lah masih 2024, jangan anggap jauh. Dan pemilu ini sangat erat kaitannya dengan berbagai hal, berbagai aspek, berbagai bidang. Yang itu juga sangat dekat dengan kehidupan kita, termasuk pendidikan, termasuk fasilitas, infrastruktur, dan sebagainya. Dan buat teman-teman generasi muda, jangan lupa berpartisipasi dalam perhelatan kontestasi politik tahun 2024. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bang Iji. Dan buat pemirsa Gema Pos dimanapun kalian berada, jangan lupa tonton, like, komen, dan subscribe video di Gema Pos. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.